Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucy Wulandari. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan internasional. Yang pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang lain, yaitu ada Andriati Kusumaningrum, Dea Sania Primaderni, Amelia Poetri, Nanda Surya Anjasmara, Tirta Nugraha Ramadana, Lutfi Riswanda, dan Eva Rostauli. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peluang atau kegunaan analisis laporan keuangan internasional. Yang pertama, ada untuk melakukan analisis potensi dan kekuatan keuangan investasi asing langsung atau investasi portofolio asing. Yang kedua, ada karena adanya pertumbuhan yang luar biasa dalam penerbitan dan perdagangan modal internasional yang disebabkan oleh privatisasi, pertumbuhan ekonomi, pengenduran kontrol modal, dan kemajuan dalam teknologi informasi yang terus-menerus terjadi. Yang ketiga, adanya kegiatan merger dan akuisisi terjadi secara internasional dan pertumbuhan ini tidak menunjukkan adanya penurunan. Yang keempat, ada bisnis menjadi semakin global sehingga laporan keuangan menjadi jauh lebih penting karena menjadi dasar untuk analisis persaingan, keputusan kredit, negosiasi usaha, dan kontrol perusahaan. Yang kelima, ada pengurangan hambatan perdagangan secara terus-menerus. Yang terakhir, ada semakin rumitnya penetrasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap pasar luar negeri telah meningkatkan kompetisi bisnis multinasional secara signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andriati Kusumaningrum. Terima kasih. Saya Andriati Kusumaningrum akan melanjutkan presentasi mengenai hambatan dalam menganalisis laporan keuangan internasional. Ada beberapa hambatan dalam menganalisis laporan. Yang pertama yaitu akses informasi yang didapat. Yang kedua yaitu ketepatan waktu dalam mendapatkan informasi. Yang ketiga yaitu hambatan bahasa dan terminologi. Yang keempat yaitu masalah mata uang asing. Yang kelima yaitu perbedaan dalam praktik akuntansi. Dan yang terakhir yaitu perbedaan dalam jenis dan format laporan keuangan. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Dea Sania. Kerangka dasar analisis usaha. Kerangka dasar tersebut terdiri dari 4 tahap analisis, yaitu analisis strategi usaha, analisis akuntansi, analisis keuangan, dan analisis prospektif. Derajat pentingnya masing-masing tahap tergantung pada tujuan analisis. Kerangka analisis usaha ini dapat diterapkan dalam banyak situasi keputusan penting, termasuk analisis surat berharga, analisis kredit, dan analisis merger dan akuisisi. Saya Amelia Putri akan menjelaskan hambatan analisis strategi usaha internasional. Yang pertama, ketersediaan memperoleh informasi sangat kurang. Misalnya, kurang andalnya informasi mengenai perkembangan makroekonomi, statistik ekonomi yang keliru atau menyesatkan, rendahnya informasi mengenai perusahaan di negara-negara berkembang. Yang kedua, pendorong keuntungan yang utama dan jenis resiko usaha berbeda-beda. Yang ketiga, lingkungan bisnis dan hukum serta tujuan perusahaan berbeda. Yang keempat, banyak resiko atau resiko aturan atau hukum, resiko kurs valuta asing, dan resiko kredit. Perlu dievaluasi dan dilihat secara koheren. Analisis akuntansi bertujuan untuk menganalisis sampai sejauh mana hasil yang dilaporkan perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Tantangan dalam melakukan analisis akuntansi di lingkungan internasional. 1. Perbedaan antar negara dalam kualitas pengukuran, kualitas pengungkapan, dan kualitas audit. 2. Kesulitan dalam memperoleh informasi. Selanjutnya, saya Eva Rostauli akan melanjutkan penjelasan tentang proses evaluasi kualitas akuntansi suatu perusahaan. Yang pertama, ada identifikasi kebijakan akuntansi utama. Yang kedua, ada analisis fleksibilitas akuntansi. Yang ketiga, ada evaluasi strategi akuntansi. Yang keempat, ada evaluasi kualitas pengungkapan. Yang terakhir, ada identifikasi potensi terjadinya masalah. Analisis keuangan internasional bertujuan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan pada masa kini dan masa lalu dan untuk menilai apakah kinerjanya dapat dipertahankan. Alat dalam melakukan analisis keuangan internasional. Yang pertama, analisis rasio.
menggunakan perbandingan rasio antara perusahaan dan perusahaan lain dalam industri yang sama. Yang kedua, analisis arus kas. Berfokus pada laporan arus kas yang memberikan informasi mengenai arus masuk dan arus keluar kas suatu perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tirta Nugraha Ramadana akan menjelaskan yaitu analisis prospektif internasional. Yaitu yang pertama ada analisis prospektif mencakup tahap peramalan dan penilaian. Yang kedua, ramalan tersebut menjawab berbagai pertanyaan seperti bagaimana perubahan strategi usaha sebuah perusahaan dapat mempengaruhi volume dan laba penjualannya di masa depan. Apakah perusahaan membuat suatu kebijakan akuntansi yang baru yang membuat labanya lebih baik? Yang ketiga, ada analisis merubah ramalan kuantitatif menjadi suatu estimasi nilai perusahaan pada saat melakukan penilaian. Yang terakhir ada fluktuasi kurs, perbedaan akuntansi, perbedaan praktek, dan kebiasaan bisnis, perbedaan pasar modal, dan lain-lain memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap peramalan dan penilaian internasional. Untuk contoh kasusnya, yaitu ada perbedaan bahasa antar negara dapat menimbulkan hambatan informasi bagi para pengguna laporan keuangan. Kebanyakan perusahaan yang berdomisili di negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris menerbitkan laporan tahunan dalam bahasa negara asal. Namun demikian, semakin banyak perusahaan yang relatif besar yang berada di perekonomian maju menyediakan laporan tahunan dalam bahasa Inggris. Perbedaan terminologi akuntansi juga dapat menimbulkan kesulitan. Sebagai contoh, para pembaca di AS mengartikan istilah stok sebagai surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan atau saham. Di sisi lain, para pembaca di Inggris mengartikan istilah itu sebagai persediaan barang yang belum terjual milik perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.